Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Ilmasuro dengan NIM 082111733049. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil proyek ujian akhir semester 4 yang telah saya kerjakan dengan dosen pengampu Dr. Sugianto Sulistiono, RMSC. Pada hasil proyek yang telah saya kerjakan ini, ada dua topik yang akan saya paparkan dan jelaskan, yaitu yang pertama, menjelaskan mengenai 4 persamaan Maxwell, yaitu yang kedua, memaparkan contoh aplikasi dari materi atau rumus-rumus yang telah diajarkan pada perkuliahan semester 4. Topik yang pertama yaitu 4 persamaan Maxwell. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai apa saja 4 persamaan Maxwell itu, pertama kita harus mengetahui apa itu persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell itu sendiri merupakan himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Muatan listrik dan arus listrik menurut teori elektrodinamika klasik. Keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini masing-masing disebut juga hukum Gauss magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Pertama kita membahas mengenai topik pertama, yaitu 4 persamaan Maxwell. 4 persamaan Maxwell ini kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss ini, persamaan hukum Gauss ini semulanya adalah divergensi dari medan listrik sama dengan 1/epsilon 0 kali rho atau rapat muatan, di mana epsilon ini merupakan permitivitas ruang hampa. Nah, kemudian dari persamaan hukum Gauss semula ini, maka dilakukan penurunan untuk mendapatkan persamaan Maxwell dalam bentuk titik dan bentuk integral. Itu dalam bentuk titiknya divergensi G sama dengan rho V, dan bentuk integralnya yaitu integral G terhadap ds atau permukaan sama dengan min integral rho V terhadap muatan V. Nah, dari persamaan hukum Gauss semula ini kita turunkan menjadi integral tertutup dari D atau rapat flux terhadap permukaan ds sama dengan Qn plus atau Nc, di mana ini merupakan rapat muatan. Kemudian Nc menunjukkan muatan berada pada wilayah tertutup sehingga tidak dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada di luar wilayah tersebut. Nah, dapat kita lihat pada layar yaitu gambar dari flux, di mana flux ini dibagi menjadi dua, yaitu flux terhadap dihasilkan dari medan listrik dan flux yang dihasilkan medan magnetik. Dia merupakan flux medan listrik yang menembus sebuah permukaan atau bidang, dan dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan ada bidang yang berwarna kuning. Karena diintegralkan terhadap permukaan es, maka dia akan menembus suatu bidang atau permukaan. Sedangkan untuk kerapatannya menunjukkan masing-masing flux ini, kalau dia semakin rapat, maka muatan akan semakin banyak, sehingga kerapatan flux tersebut diindikasikan rapatnya dari masing-masing medan listrik yang menembus bidang. Kita tahu bahwa medan listrik dihasilkan dari sebuah muatan. Jadi, kalau semakin banyak muatan, maka medan listrik yang dihasilkan semakin banyak. Apabila muatan 1 atau muatan 2 atau muatan 3 saling berdekatan, maka rapat fluxnya semakin tinggi karena muatan saling berdekatan. Kemudian diturunkan lagi dan didapatkan teorema divergensi, yakni teorema divergensi sama dengan prim
integral tertutup D per delta V terhadap ds permukaan. Yang mana teori multivergensi tersebut menghasilkan rho V sama dengan G enclosed per delta V. Bisa disebut dengan densitas listrik karena persamaan tersebut membahas tentang elektromagnetik, di mana NC ini diganti dengan banyaknya muatan, maka rho V disebut dengan rapat muatan. Dilakukan penurunan matematis kembali dan dapat diperhatikan antara persamaan divergensi dengan hukum Gauss ada kemiripan. Nah, sehingga dapat dilakukan perhitungan matematis yang mana kita bisa membagi persamaan hukum Gauss dengan delta V tersebut dan didapatkan rumus menjadi integral tertutup E per delta V terhadap ds permukaan sama dengan V enclosed per delta V. Dengan catatan dilakukan substitusi yang mana INC per delta V adalah rho V rapat muatan, sedangkan integral tertutup adalah divergensi D, integral tertutup D per delta V terhadap ds permukaan sama dengan rho V. Maka adalah divergensi D, integral tertutup D per delta V terhadap ds permukaan sama dengan rho V. Maka disubstitusikan dan didapatkan persamaan Maxwell yang pertama dalam bentuk titik, yaitu divergensi D sama dengan rapat muatan dari rapat flux. Nah, rapat flux ini merupakan rapat muatan itu sendiri dan dihasilkan jika dari penurunan tersebut dihasilkan persamaan yang diintegralkan, yaitu integral D terhadap ds permukaan sama dengan min integral rho V rapat muatan terhadap muatan itu sendiri. Hukum Gauss itu sendiri dapat kita interpretasikan menurut fisis atau fisikanya. Nah, dari persamaan rumus yang telah kita dapatkan, yaitu divergensi D sama dengan integral tertutup dari D per delta V terhadap permukaan. Nah, ini itu sendiri divergensi dari sebuah medan vektor adalah aliran yang memiliki pusat masuk dan pusat keluar atau hulu dan hilir. Pusat keluar jika muatannya lebih dari 1, maka nilai rapat fluksnya semakin besar, sehingga nilai divergensi D-nya semakin besar. Dapat kita lihat pada gambar di bawah itu di layar, yaitu pusat masuk dapat ditandai dengan plus atau positif, sedangkan pusat keluar dapat ditandai dengan simbol minus atau min. Nah, dapat disimpulkan bahwa divergensi dari rapat flux adalah muatan aliran rapat flux dari medan-medan sama dengan dari muatan itu sendiri. Jika tidak ada muatan tertentu pada suatu area, maka divergensi dari rapat flux tersebut sama dengan 0. Nah, jadi dari interpretasi fisis ini dapat kita simpulkan, yaitu nilai aliran rapat flux listrik bergantung dari banyaknya muatan tertutup dalam setiap volume. Kemudian beralih terhadap persamaan Maxwell, yaitu membahas mengenai hukum Faraday. Hukum Faraday ini diawali dengan flux magnetik, yaitu flux sama dengan B dikali A, di mana B ini merupakan medan magnet dan A merupakan luas permukaan. Flux ini kita dapat turunkan menjadi flux medan magnet sama dengan integral B terhadap dA atau luas permukaan.
Flux ini adalah medan magnet yang menembus sebuah bidang atau permukaan. Apabila medan magnet menembus sebuah bidang atau permukaan dan berubah terhadap waktu, maka akan menghasilkan DGL induksi. Di mana DGL induksi ini adalah tegangan atau beda potensial. Persamaan ini merupakan persamaan dari hukum Faraday. Apabila ada perubahan flux magnetik persatuan waktu, maka akan menghasilkan tegangan listrik dan bergantung pada nilai N atau banyaknya lilitan. Sedangkan minus menunjukkan medan yang dihasilkan selalu berlawanan. Dan in merupakan hukum Lenznya, yaitu epsilon sama dengan min N d flux per dt. Ini merupakan persamaan Faraday dan perubahan flux. Dari perubahan flux ini kita substitusikan persamaan flux ke persamaan Faraday menghasilkan flux sama dengan integral B dikali atau terhadap dA atau luas permukaan. Nah, kemudian persamaan ini tersebut disubstitusikan ke epsilon sama dengan min N dikali dengan D flux per dt. Maka kedua persamaan ini didapatkan epsilon sama dengan min D per dt dikali dengan integral B terhadap luas permukaan yang dihasilkan oleh induksi magnetik atau GGL dari induksi. Kemudian ada gaya gerak listrik dalam medan listrik. GGL ini dihasilkan oleh integral tertutup dari medan listrik dari suatu permukaan. Kemudian dari persamaan tersebut dihasilkan sama dengan integral tertutup E kali GL, di mana GGL dari medan listrik satuannya adalah volt, karena sama-sama satuan volt dan merupakan tegangan listrik, maka keduanya dapat disubstitusikan dan dihasilkan persamaan integral tertutup EDL atau medan listrik terhadap L sama dengan min integral dou B per dou T terhadap ds atau permukaan. Nah, integral tertutup dari medan listrik pada lintasan tertutup ini sama dengan min integral perubahan medan magnet persatuan waktu. Di persamaan tersebut, maka dihasilkan teorema Stokes, yakni integral dari frekuensi medan listrik terhadap ds atau permukaan sama dengan integral E kali dl atau terhadap L atau sebuah lintasan. Integral medan listrik terhadap sebuah lintasan ini persamaannya bisa disubstitusikan dengan persamaan di atas dan menghasilkan integral divergensi E terhadap ds sama dengan min integral dou B per dou T terhadap permukaan di mana ds dan ds ini dapat dicoret dan dihasilkan divergensi E sama dengan min dou B per dou T atau dan didapatkan ini merupakan persamaan akhir. Perubahan medan magnet bisa menghasilkan medan magnet berbentuk sirkulasi dan dihasilkan juga persamaan dari Faraday ini dalam bentuk integral dan dalam bentuk titik. Dalam bentuk integral sama dengan integral tertutup E dl sama dengan min integral dou B per dou T terhadap permukaan atau ds. Sedangkan dalam bentuk titik yaitu dihasilkan divergensi E sama dengan min dou B per dou T. Sedangkan kita akan membahas terlebih lanjut lagi mengenai interpretasinya dalam bentuk fisis.
Selanjutnya membahas mengenai